Kamuflase berasal dari bahasa Prancis, yaitu camoufler atau camoufleur yang berarti mengelabui. Secara harfiah, kamuflase berarti merubah bentuk, merubah warna, merubah penampilan sehingga bisa keluar dari batas pengamatan manusia. Sebenarnya teknik kamuflase ini sudah dikenal oleh suku-suku asli Amerika, Australia, Afrika, Asia, bahkan di Eropa sendiri. Kita kasih contoh di Eropa. Pada waktu itu adalah ketika perang antara Jerman, suku Jerman dengan Kekaisaran Romawi. Suku Jerman ini menggunakan taktik gerilya dengan penyergapan siang dan malam. Bahkan dalam penyergapan malam, biasanya mereka melumuri seluruh tubuhnya dengan warna yang dicampur antara hitam, hijau, dan biru. Dan tentu saja ini membuat pasukan Romawi itu seperti kebingungan karena mereka berperang dengan kegelapan, apalagi pada waktu malam hari. Ditambah lagi pasukan Jerman tidak terdengar kelepak bajunya karena mereka melakukannya dengan telanjang bulat. Seperti yang diketahui bahwa suku Jerman pada saat itu menggunakan baju dari kulit binatang yang tidak praktis. Jadi awalnya kamuflase itu digunakan oleh suku-suku asli itu dalam waktu berburu, ketika mereka mengelabui hewan buruannya dan juga menghindari dari intaian binatang buas. Yang kemudian ketika dalam waktu peperangan itu ditambah lagi untuk menghindari pengamatan dari prajurit-prajurit musuhnya, di samping menghancurkan moral musuh pada waktu melakukan penyerangan. Tetapi teknik kamuflase suku-suku ini baru disadari kegunaannya di awal abad 20 dan dikembangkan pada awal abad 20. Awalnya kamuflase ini adalah problem tentara di medan perang, tetapi kemudian yang sibuk adalah seniman dan ilmuwan. Di barisan ilmuwan, kita sebut saja seperti Charles Darwin dan Abbot Taylor. Mereka adalah aliran dari naturalis, ilmuwan-ilmuwan yang sifatnya naturalis. Charles Darwin mencetuskan sebuah teori tentang survival di alam liar, di mana dia berpendapat bahwa hewan yang survive adalah hewan yang pandai menyamar dan pandai merubah bentuknya. Sementara Abbot Taylor menuliskan pengamatannya bahwa hewan dengan warna utuh cenderung menjadi mangsa. Hewan kebanyakan survive karena punya beberapa warna di kulitnya. Warna itu tidak utuh, melainkan pecah-pecah dalam bentuk corak-corak kecil. Dua pendapat ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan baju kamuflase. Sebenarnya hal itu pertama kali disadari oleh Inggris pada tahun 1880 di Afghanistan. Ketika itu banyak sekali prajurit Inggris menjadi korban ketika mereka patroli atau ketika mereka berbaris atau dalam rangka penyerangan. Dikarenakan seragam mereka yang memakai model tunik itu berwarna putih dan sangat kontras dengan alam Afghanistan. Kemudian Inggris berupaya bagaimana merubah warna dari seragam mereka supaya lebih menyatu dengan alam sekitarnya di Afghanistan. Seragam putih itu kemudian dicelupkan dalam baskom yang berisi teh yang mendidih, hingga berubah menjadi warna coklat terang yang bercampur dengan coklat lumpur yang kemudian disebut warna drab. Sejak saat itu korban dari tentara Inggris bisa ditekan menjadi turun. Kejadian di Afghanistan ini membuat Inggris disebut sebagai inspirator dari upaya penyelamatan prajurit melalui seragam yang ramah kondisi. Pengalaman dari Inggris ini kemudian diserap oleh pasukan Rusia yang saat itu masih berpenampilan sangat dandy sekali. Mereka punya kebiasaan menggosok helm dan medali-medalinya menjelang perang, sehingga kedua benda itu sangat mengkilap dan sangat kinclong sekali. Tetapi kebiasaan itu malah seperti memanggil malaikat maut semakin mendekat. Justru tentara musuh seperti berlomba-lomba menembak medali-medali yang ada di dada itu. Hal ini dihentikan oleh seorang seniman dari Rusia. Beliau menyarankan agar tentara Rusia meniru warna seragam Inggris dan tidak menggosok helm serta medali sebelum berperang. Pada tahun 1905, Jepang rupanya sudah mengembangkan sebuah baju militer yang dengan warna cocok dipakai di segala medan. Warna itu adalah kuning kekusaman dan dipakai pada perang melawan Rusia. Mereka menyebutnya dengan warna khaki. Khaki berasal dari bahasa Persia yang artinya debu atau tanah. Sejak saat itu, warna kuning kekusaman atau warna hijau kekuningan disebut dengan nama khaki.
Selain sebuah pertempuran, Perang Dunia I merupakan sebuah fashion show, di mana para prajurit saat itu biasa memakai seragam jaket yang sangat rapi, yang disebut tunik, disambung dengan celana berkuda yang menggembung di bagian paha, ditambah lagi dengan warna yang mencolok supaya mengesankan kegagahannya. Upaya supaya terlihat gagah ini lebih ditonjolkan dari upaya melindungi nyawa prajuritnya, sehingga bisa disadari kemudian prajurit-prajurit dengan kegagahan warna-warna itu menjadi mangsa dari sniper-sniper musuh. Memang Perang Dunia I itu adalah sebuah tawuran massal modern yang memakan banyak korban. Di balik itu semua, sebagaimana perang-perang sebelumnya, juga akan diikuti oleh penemuan-penemuan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Salah satunya adalah seragam kamuflase ini. Pada tahun 1918, di akhir Perang Dunia Pertama, di Amerika ada sebuah teknik kamuflase yang dicobakan kepada satuan wanita penyamar yang ada di New York. Pembuatnya adalah Ledyard Towel. Alat samaran ini masih berbentuk selimut dengan lukisan semak belukar, batu, tumbuhan, dan apapun benda yang ada di alamnya. Tujuannya awalnya adalah untuk menyembunyikan prajurit pada saat di lapangan. Seorang pelukis wanita dari Rusia yang bernama Varvara Stepanova secara tidak sadar mendesain baju yang kemudian menjadi dasar baju kamuflase militer. Awalnya baju itu hanya untuk atlet dan karyawan pabrik, dengan memakai model baju lukisan kubisme dengan aneka warna yang dipecah-pecah. Ternyata bentuk baju ini sangat efektif dalam kamuflase dalam peperangan. Di tahun 1928, Italia telah mengembangkan sebuah corak kamuflase untuk tenda lapangannya yang dinamakan Telo Memetico. Diikuti oleh Jerman yang pada saat itu sedang kerjasama militer dengan Rusia pada tahun 1930, di mana waktu itu Jerman mengembangkan sebuah konsep baju dengan model ponco yang berfungsi sebagai tandu, tenda, dan juga jas hujan. Jadi kawan-kawan kalau menggunakan tahu jas hujan Batman atau jas hujan ponco, itu terinspirasi dari Jerman pada tahun 1930. Kemudian di tahun 1935, Waffen-SS, salah satu unit tentara Jerman, sudah menggunakan jaket kamuflase dengan model hoodie dengan bertudung yang bertujuan untuk melindungi dari pengamatan dari atas. Segera saja konsep ini diambil oleh Rusia dan digunakan dalam Perang Front Timur pada tahun 1941. Jerman dianggap terbaik dalam pengembangan kamuflase ini. Untuk Perang Dunia Kedua saja, mereka sudah mengembangkan sekitar 24 jenis kamuflase. Sedangkan Inggris, inspirator klasik itu, baru menggunakan kamuflase pada tahun 1941 dengan seragam lorengnya yang bernama Denizen Smoke, karena diciptakan oleh seorang kapten yang bernama Denizen. Kapten ini bekerja atau bertugas di unit penyamaran, unit kamuflase yang dipimpin oleh seorang desainer terkenal bernama Oliver Messel. Awalnya Denizen Smoke ini hanya untuk pasukan terjun payung dan unit-unit khusus saja. Tapi pada tahun 1944, marinir Inggris sudah mulai menggunakannya. Dalam Perang Dunia Kedua ini, unit kamuflase sudah menghasilkan sekitar 11 jenis kamuflase. Sedangkan di Indonesia, seragam kamuflase ini dikenal sejak Oktober 1945 ketika Inggris mendarat di Jakarta. Dikembangkan lagi pada agresi-agresi militer Belanda, yang saat itu seragamnya dikenal adalah Denizen Smoke dan loreng M1942 milik marinir Amerika. Secara garis besar, jenis kamuflase ini ada dua, yaitu yang bersifat natural yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan yang ada di alam bebas, dan kamuflase yang bersifat artifisial yang memang digunakan untuk kepentingan militer supaya tidak terlihat dari pengamatan prajurit musuh, meriam musuh, pesawat musuh, atau tank musuh. Selain juga untuk meningkatkan efek psikologi, menaikkan moral dan jiwa korsa. Jenis kamuflase itu meliputi adalah jenis untuk perang di gurun, di hutan, pada saat salju,
dan perang urban atau di kota. Saat ini, jenis kamuflase ada sekitar 350 corak dari 110 negara. Corak itu dibentuk dengan sangat teliti dan tidak sembarangan, serta sudah melewati sebuah ujian sejarah yang panjang. Terima kasih.